Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Roro Nurul Maulidia dengan NIM 122020263 dari kelas PAI 4F. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah media pembelajaran. Sebelum masuki pada pembelajaran, kita cek dulu yuk kriterianya. Selamat menyaksikan. Buah mangga sedang ranum, diberi sambal, enak rasanya. Kuucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Roro. Belajar sejarah itu menyenangkan. Teman-teman, ada yang tahu gak siapa orang-orang di gambar ini? Ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, daripada penasaran, kita belajar bareng-bareng yuk. Tapi sebelum itu, kita baca basmalah bersama-sama yuk, supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengenal biografi Wali Songo, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari Wali Songo. Wali Songo terdiri dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali artinya orang yang ditugaskan, sedangkan songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 orang ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tapi, perlu diketahui ya teman-teman, bahwa tidak hanya 9 wali saja yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, melainkan banyak sekali wali-wali lain yang menyebarkan agama Islam di seluruh daerah di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara Wali Songo mengambil hati masyarakat Indonesia agar masuk Islam? Nah, para Wali Songo berdakwah melalui cara-cara yang unik dan menarik, seperti melalui kesenian, melalui pendidikan agama di pesantren, dan pernikahan dengan putri-putri kerajaan Islam. Untuk penyebaran daerah dakwahnya sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada 5 wali yang berdakwah di daerah Jawa Timur. Kemudian ada 3 orang wali berdakwah di daerah Jawa Tengah. Dan terakhir, 1 orang wali di daerah Jawa Barat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa itu pengertian Wali Songo. Nah, sekarang kalau namanya Wali Songo berarti ada 9 wali dong. Coba ada yang tahu gak di sini siapa aja ke-9 wali yang dimasuk Wali Songo? Coba Kak Roro sebutin ya. Yang pertama ada Sunan Bonang, yang kedua ada Sunan Kalijaga, yang ketiga ada Sunan Kudus, yang keempat Sunan apalagi ya teman-teman, supaya kita menjadi lebih hafal nama-nama dari 9 Wali Songo. Yuk kita dengerin dulu lagu berikut. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shotih, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Teman-teman sekarang sudah tahu nih siapa aja 9 dari Wali Songo. Tapi
Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, mari kita kenalin biografi dari masing-masing Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Beliau bernama lengkap Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Beliau dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Sunan Gresik wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Kedua, ada Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, serta Maulana Ishak. Beliau juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat yang bernama Molimo atau 5 larangan yang terdiri dari moh madon, moh ngombe, moh madat, moh main, dan moh maling. Yang ketiga ada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak suweng, serta lir-ilir. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Keempat, Sunan Bonang. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah menggunakan wayang dan gamelan sesuai kegemaran masyarakat Jawa. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kosim atau Syarifuddin. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa yaitu pangkur. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah yaitu fakir dan miskin. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Keenam, Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Dan Sunan Kalijaga memiliki banyak gelar loh, antara lain Raden Mas Syahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Beranti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, serta Ki Unahan. Ketujuh, Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh
dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti. Beliau juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya Sunan Kalijaga. Kedelapan, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran. Karena keluasan ilmunya, beliau dijuluki sebagai waliul ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Yang kesembilan atau yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Untuk evaluasi, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Selamat mengerjakan. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.